Shalom, Bapak Ibu, Halo. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat streaming untuk ibadah online. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Nah, kita siapkan hati, kita akan bersatu hati, kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami, setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Bapa yang selalu Bapa menyertai kami, selalu melindungi kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang beracara Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang menyertai Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Amin. Kami serahkan semua Tuhan, kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan, Raja segala Raja. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang siap menerima lawatan dari Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan angkat pujian bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kota benteng kita. Keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus.
masuk ke lagu sebelum kita akan masuk ke firman, kita akan siapkan hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan dalam hidup kami Bapa, untuk selalu Bapa melayani Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita katakan bahwa kita mau mengurapi Tuhan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir ku menutup mata Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Oh, sembah Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, sembah Dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, setia melayani Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah Kau dapati kami selalu setia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Haleluya.
kami, ini kerinduan kami. Sampai kami mendapatkan mahkota, sampai kami dipanggil oleh-Mu, kami akan tetap melayani-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ini kerinduan kami bersama di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar lewat pujian ini merupakan ungkapan kami, janji kami di hadapan Tuhan. Kami akan buat keputusan yang baru. Kami akan melayani Tuhan selama Tuhan masih memberi kami kesempatan. Sampai Tuhan memanggil hidup kami. Biar Tuhan dapati kami tetap setia melayani Yesus Kristus Tuhan. Mungkin ada di antara kami saat ini yang mulai undur dari panggilan pelayanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kami kembali ke dalam panggilan surgawi, yaitu melayani Yesus Kristus Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu lebih lagi diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk setiap benih kebenaran firman. Berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan dapat kami tangkap dengan baik, dapat kami lakukan. Berbicaralah bagi setiap kami, dan kami mau berkata kami siap diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita umat Tuhan yang siap diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ada dalam kondisi baik, ada dalam kondisi perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membuka hati kita untuk diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Mari kita buka dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Perikopnya tentang Elisa terpanggil. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu tentang memenuhi
panggilannya. Memenuhi panggilan Tuhan. Dalam teks ini kita telah membaca bahwa Elisa terpanggil. Terpanggilnya bukan dia sedang bersantai-santai, tapi di dalam teks ini telah disampaikan kepada setiap kita, Elisa sedang membajak sawah. Artinya Elisa sedang bekerja, Elisa sedang sibuk. Tetapi panggilan Tuhan menghampiri hidupnya. Kita mungkin yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mungkin engkau berkata, yang terpanggil itu hanya orang-orang tertentu. Saya bukan bagian dari orang yang akan memenuhi panggilan itu. Saya ingin sampaikan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang berkata kita murid Kristus, kita umat Tuhan, kita terpanggil memang memiliki porsinya masing-masing. Memiliki kedudukannya masing-masing, memiliki panggilannya masing-masing. Ya. Jadi berbicara memenuhi panggilan Tuhan itu tidak hanya sekedar tugas orang-orang yang memang memberi diri sekolah teologi atau hamba-hamba Tuhan atau para pendeta atau para misionaris. Tetapi hari ini Tuhan sedang memanggil setiap kita dengan kapasitas kita masing-masing, dengan bagian kita masing-masing. Di manakah engkau merasa terpanggil? Apakah di bidang-bidang tertentu? Mari saat ini nyatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau memenuhi panggilan. Mungkin engkau ada di bagian yang tidak terlihat atau istilahnya di belakang layar. Tapi percayalah, kalau sungguh engkau menyadari bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan, maka layanilah Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Tuhan melihat setiap umatnya. Buat apa kita dilihat oleh manusia? Karena mungkin misalnya muncul di mimbar-mimbar gereja, muncul tampil di depan panggung gereja. Tapi kalau kita sadari Tuhan tidak memandang, itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi mungkin bagian kita tidak dipandang oleh manusia, tidak dikenal oleh orang-orang tertentu. Tapi saat ini kita mau mengerti bersama, memenuhi panggilan Tuhan itu berarti menyenangkan hati Tuhan, bukan hal yang lain. Jadi yang perlu mengenal kita biar Tuhan saja. Jangan sampai kita mendapatkan pujian dari manusia, tapi surga muak melihat kita. Nah, saya berharap sampai di sini Bapak Ibu menangkap. Bapak Ibu mengerti tentang memenuhi panggilan. Namanya saja memenuhi, berarti ada tugas, berarti ada tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Namanya memenuhi, mentaati, mengerjakan. Kerjakan panggilan, penuhi panggilan di bagian kita masing-masing. Nah, saat ini saya akan memberikan 3 poin tentang memenuhi panggilan Tuhan. Di ayat 19, coba Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan, saya akan sampaikan di sini. Saya akan bacakan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan yang namanya Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Sampai di situ dulu ya, di bagian A. 19 bagian A. Elisa sedang membajak dan ia sendiri mengerjakannya, mengendalikan 12 pasang lembu. Nah, di poin ini tentang memenuhi panggilan Tuhan itu berbicara tentang rela meninggalkan
kebanggaan. Tentunya kalau saya mau ajak Bapak Ibu berpikir ya, atau kita melihat realita yang nyata bahwa seseorang yang membajak sawah, membajak ladang itu hanya ada di sepasang atau 2 ekor lembu ya. Ini yang wajar, ini yang normal pada umumnya kita tahu. Saya pun memahami, saya pun mengerti orang membajak sawah dengan lembu, dengan sapi atau kerbau itu hanya 2 atau 1 pasang. Nah, di teks ini kita baca bersama bahwa dia membajak sawah dengan 12 pasang, artinya 24 ekor. Berarti ini menjadi sesuatu yang membanggakan karena orang lain tidak bisa melakukannya. Tetapi berbicara tentang memenuhi panggilan Tuhan, harus rela meninggalkan yang namanya kebanggaan hidup kita. Kebanggaan itu mungkin berbicara tentang bisnis kita, berbicara tentang karir kita, berbicara tentang keuangan kita, atau hal apapun itu. Dari kisah Elisa ini, kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya Elisa sampai di titik bisa mengendalikan 12 pasang lembu, ini butuh proses yang sangat luar biasa. Ini butuh latihan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan latihan yang sangat luar biasa? Karena yang dikendalikan itu bukan manusia, tetapi binatang yang ukurannya bukan kecil, tetapi ukurannya besar. Mungkin bisa 2-3 kali lebih besar dari kita manusia, bahkan mungkin 4 kali. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa, sedangkan hanya memiliki 2 tangan, tetapi dia harus mengendalikan 24 ekor. Yang ukurannya itu pasti besar, bukan yang anak-anak. Karena kalau yang anak-anak belum bisa, tenaganya belum bisa, belum sanggup. Jadi yang dipekerjakan itu pasti yang sudah kategori dewasa. Sapinya yang sudah dewasa, yang sudah memiliki tenaga. Elisa sampai ada di titik punya keahlian. Tentunya pasti banyak orang juga mau mencoba. Dan kenyataannya hingga sampai sekarang, karena saya basicnya juga dari kampung gitu ya, keluarga juga bertani. Jadi saya tahu persis, belum pernah saya melihat, belum pernah saya menyaksikan ada orang yang membajak sawah lebih dari sepasang sapi, sepasang lembu, sepasang kerbau. Belum pernah. Saya terlahir dari desa. Masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan bertani. Jadi pastinya pasti akrab dengan yang dunia pembajakan sawah dengan memakai lembu atau kerbau. Hingga sampai sekarang saya belum pernah menyaksikannya. Tentunya pasti orang-orang yang ada di sekitar Elisa, di lingkungan sekitarnya, pasti memiliki kerinduan yang besar bagaimana caranya bisa mengendalikan sampai lebih dari 1 pasang. Jadi dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa Elisa itu terpandang. Karena apa? Memiliki kelebihan yang orang lain tidak punya. Tentunya kebanggaan ini juga pasti akan diikuti yang namanya keuangan yang lebih. Karena apa? Karena apa? Di saat dia bekerja membajak sawah, pasti ladang sawah
dengan seketika cepat selesai. Sekali jalan kerbaunya dengan 12 pasang 1 hektar selesai, kan begitu. Jadi kita bisa membayangkan satu hari dia mampu kerjakan berbagai tuan tanah. 1 jam di tuan A, 1 jam kemudian di tuan B, 1 jam kemudian di tuan C, dan selanjutnya. Karena apa? Memiliki banyak. 12. Jadi kalau saya ajak Bapak Ibu sedikit menghayal ya. Yang 12 itu talinya seperti apa Elisa mengendalikannya? Kira-kira ada nggak keputusan kemungkinan talinya putus? Pasti ada. Tapi berlatih lagi. Tapi berbicara tentang memenuhi panggilan Tuhan, dalam teks ini Elisa meninggalkan kebanggaannya. Tentunya dia sangat terkenal karena keahliannya. Jadi saat ini di dalam panggilan Tuhan yang sedang terjadi atas setiap hidup kita, ada banyak hal yang menurut dunia itu menjadi kebanggaan, tapi Tuhan merindukan supaya itu kita tinggalkan. Demi apa? Demi apa? Menyelesaikan panggilan Tuhan. Mungkin dunia berkata terlalu bodoh, terlalu gampang. Kenapa? Memangnya tidak bisa melayani sambil tetap bekerja, ya kan? Tapi dalam konteks ini, Elisa mengalami panggilan Tuhan khusus. Jangan langsung kita juga ikut-ikutan sama-samaan. Oh, Elisa juga langsung ninggalin kerjaan, Asa juga ninggalin kerjaan. Beda ya, beda. Tapi kalau sungguh-sungguh engkau menyadari engkau ada di titik sama seperti panggilan yang terjadi kepada Elisa, silahkan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan, saya dulu juga pernah berkarir jadi kerja di kantoran. Tetapi di saat hati ini benar-benar menyadari tentang panggilan Tuhan, belajar meninggalkan segalanya dan fokus dalam panggilan pelayanan dan pengembangan. Jangan langsung jadi ikut-ikutan, oh saya mau coba tuh kayak Ibu Aden, enggak begitu juga. Tetap berhikmat dalam memenuhi panggilan Tuhan. Yang berikutnya ya, di ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Sekali lagi, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Tapi coba Bapak Ibu saya sedikit ajak ke atas di bagian B ya, 19b. Demikian kebenaran firman Tuhan 19 bagian B ya. Ketika Elia lalu dari dekatnya. Ada kata lalu. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Di situ ada kata Elia lalu dari dekatnya. Berarti cuman hanya sekedar atau sesaat aja begitu. Lalu seketika. Tidak dikatakan maka mereka ngobrol, maka mereka sharing. Itu beda. Kalau udah ngobrol, udah sharing, itu berarti berbicara ada durasi waktu. Tapi ini berbicara seketika, lalu aja begitu. Berarti hitungan menit. Bahkan mungkin hitungan detik, ya kan? Cuman hanya sekedar lewat dari bentengan sawah. Tetapi coba perhatikan, Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita berbicara tentang memenuhi panggilan Tuhan, yaitu
memiliki respon yang cepat. Kalau Tuhan sudah memberikan tanda, Tuhan sudah memberikan konfirmasi lewat siapapun itu, baik lewat hamba Tuhan, baik lewat Bapak Ibu dalam bersaat hidup pribadi, Tuhan udah begitu jelas memberikan tanda. Bagian kita saat ini, Mario, miliki respon yang cepat. Elisa dalam hal ini dia langsung memiliki respon yang cepat, yaitu apa? Meninggalkan lembu itu dan berlari. Segala kebanggaannya dia tinggalkan. Dia langsung berlari mengikuti. Ini menjadi ingatan atau teguran buat setiap kita yang menunda-nunda panggilan Tuhan. Mario, miliki respon yang cepat. Kalau Tuhan masih beri anugerah, bersyukur. Tapi kalau anugerah Tuhan itu hanya sekedar satu kali aja melewati hidup kita, wah, kita akan menyesal seumur hidup. Tapi kita masih bersyukur kalau anugerah Tuhan masih terus datang lagi ke hidup kita. Walau kita kadang-kadang udah menjauh, tapi anugerah Tuhan datang kembali, datang lagi. Tapi pesan saya, jangan pernah engkau sia-siakan anugerah Tuhan itu. Miliki yuk, responi dengan cepat. Jangan suka menunda-nunda. Jangan suka berkata nanti tahun berikutnya. Nanti tunggu umur saya sekian. Nanti tunggu umur saya pensiun. Ternyata kalau sebelum pensiun udah duluan dipensiunkan surga biar. Repot. Jadi kalau saat ini kebenaran firman Tuhan menghampirimu, mengingatkanmu, menasihatimu, mari tangkap, katakan ini aku Tuhan. Seperti Elisa, dia berlari, dia menunjukkan responnya atas panggilan Tuhan. Tidak ada di situ kata peneguhan. Elia tidak khotbah 1 jam. Elia tidak mengadakan tantangan artarkol. Siapa di sini yang terpanggil, yang mau diteguhkan dalam panggilan, mari maju ke depan. Tidak ada. Seketika lalu, seketika lewat aja, hitungan menit aja. Tidak ada di situ istilahnya diberikan tentang pesan-pesan firman. Tidak ada di situ khotbah atau sharing-sharing. Tidak ada, seketika aja. Tetapi kita belajar dari pribadi Elisa. Dia memiliki respon yang cepat. Artinya tidak mau menunda. Ya. Tidak ragu-ragu mengambil tindakan. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan, yang tergabung dalam ibadah online hari ini, mari jangan pernah engkau ragu. Jangan pernah menunda-nunda. Saat ini Tuhan menghampirimu, katakan, ya ini aku Tuhan. Ya ini keluargaku Tuhan. Ya ini rumah tanggaku Tuhan. Kami mau sepakat memenuhi panggilan. Jangan pernah menundanya. Selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga di ayat yang ke-20 bagian B. Ya. Di situ dikatakan, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Poin yang ketiga ini berbicara tentang dapat dipercaya dan mau dimentor. Elisa ngomong, boleh gak aku
mau pamitan dulu sama ibuku. Boleh gak aku mau peluk dulu orang tuaku. Boleh gak aku mau salam perpisahan dulu sama orang tuaku. Nah, ini nih kalau saya coba Bapak Ibu mengajak kepada kondisi realita yang sedang terjadi ya. Posisinya dia sedang ada di ladang ya. Kita tahu persis bahwa letak dari geografis dari pertanian di zaman itu ya, itu letak sawah, letak ladang sama tempat tinggal itu lumayan jauh ya. Nah, kira-kira nih kalau dia pulang kemungkinan ada pertimbangan muncul itu ada nggak? Pasti ada. Pertimbangannya adalah begini, yakin mau benar-benar sepenuh waktu, yakin nanti gak akan ada lagi penghasilan, yakin kamu akan jauh dari orang tua. Nah itu tuh kemungkinan yang seperti itu suka menggerogoti hati dan pikiran kita. Tetapi dalam hal ini dia minta izin. Boleh ya aku pulang dulu ya, ketemu sama bapakku. Pergi dan kembali lagi ke tempat dia bertemu dengan Elia itu pasti butuh waktu. Karena sekali lagi jaraknya pasti juga lumayan. Jeda waktu itu seringkali terlalu banyak godaan untuk kita tidak memenuhi panggilan. Dengan misalnya kita bikin alasan di dalam ini ada jeda waktu yang kita ciptakan. Itu bisa dipakai oleh iblis untuk tidak kita memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi kita belajar dari Elisa dengan jeda waktu yang ada, dia pergi ke rumah sama dia pulang lagi itu pasti waktunya lumayan, hitungan jam, ya pasti. Tetapi di sini kita melihat bahwa Elisa datang kembali kepada Elia. Ini berbicara tentang apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi poin yang ketiga, dapat dipercaya dan mau dimentor. Saya jabarkan tentang dapat dipercaya, tidak berubah keputusannya. Tidak terpengaruh oleh lingkungan bahkan keluarga. Kita bisa membayangkan dia mungkin sumber penghasilan. Ya, karena memang secara materi pasti banyak. Dan keluarga pasti akan berbagai macam nasihatnya. Yakin kamu nak, yakin. Terus nanti kita gimana makan minumnya, kan selama ini kamu yang bantu keuangan di rumah. Pasti kan begitu nasihatnya. Tapi dari teks ini kita bisa belajar dari yang namanya Elisa bahwa dia dapat dipercaya. Dengan dia berkata, aku izin dulu mau pulang ke rumah, nanti aku akan datang lagi. Benar, dia penuhi. Perkataannya bisa dipegang. Dia tidak mengabaikan, tetapi dia menepati perkataannya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, bahkan keluarga. Nah, tentang mau dimentor, nih ya, coba perhatikan, mau dimentor, dapat dipercaya dan mau dimentor. Mau dimentor itu kan dia bersedia berkata, aku akan menjadi pelayanmu, aku akan mengikutimu. Ini kan berbicara tentang mau dimentor. Nah, mau dimentor ini artinya bersedia belajar mulai lagi dari nol. Karena selama ini pengalamannya kan ada di dalam membajak sawah. Urusan sapi, urusan kerbau. Nah, melayani Tuhan itu berarti sesuatu yang baru lagi. Dimulai dari nol atau dari awal. Benar-benar dia awam dalam hal itu. Benar-benar buta tentang hal itu. Tapi kalau dia mau dimentor dan diarahkan, maka orang-orang seperti Elisa ini akan mudah dituntun. Akan mudah diperlengkapi. Nah, yang kedua itu taat dan dengar-dengaran. Yang berikutnya ini taat dan dengar-dengaran.
tentunya karena memang dia awam, karena memang dia tidak punya pengalaman tentang yang namanya melayani Tuhan, pasti akan banyak aturan-aturan. Tetapi kita tahu persis dari buah pelayanannya, pasti dia menjadi anak Tuhan yang taat dan dengar-dengar. Karena kalau seseorang di mentor dia nggak dengar-dengaran akan pemimpinnya, ya pasti akan sulit untuk sampai di garis akhir. Dia mungkin diam-diam menciptakan jalan lain, ya, susah. Mentornya pun akan berkata juga, saya lebih baik mundur karena kamu tidak pernah nurut, karena kamu nggak pernah dengar-dengar, karena kamu nggak taat. Saya seperti buang mutiara ke kubangan. Nah, bisa begitu kan? Tetapi kita tahu persis bahwa Elisa di saat dia diperlengkapi, di saat dia dimentor, di saat dia dimuridkan, itu dia muncul menjadi pribadi yang taat dan dengar-dengar. Karena apa? Kalau kita terus menjelajahi, membaca tentang pelayanan Elisa, dia menjadi nabi yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi di masa dia persiapkan, dia memiliki pribadi yang mau dimentor, yang mau diarahkan, yang mau dengar-dengar, yang mau taat. Jadi jangan pernah kau berkata, aku bisa sendiri. Mari belajar berkata dengan rendah hati, aku butuh dinasehati, aku butuh didoakan, aku butuh diarahkan. Karena apa? Aku banyak tidak mengetahui. Kalau orang-orang yang seperti ini kan akan dengan mudah kita menggiringnya kepada hal yang lebih baik. Tapi kalau udah orang berkata, udah aku tahu kok, aku tahu. Orang yang tadinya mau tolong pun akan mundur. Karena kan begitu, jadi beda. Elisa menyadari dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya hal-hal yang dia bisa jadikan modal untuk menjadi hamba Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Makanya dia dengan rendah hati berkata, aku akan mengikuti engkau, aku akan melayani engkau, aku akan menjadi pelayanmu. Ini berarti dari bawah banget kan? Aku akan menjadi pelayanmu. Saya berdoa supaya setiap kita dapat dipercaya oleh Tuhan dan mau di-mentor dan mau diarahkan. Poin yang terakhir. Poin yang keempat. Di ayat yang ke-21. Jadi berarti ini ada bonus ya. Tadi di awal saya bilang ada 3 poin. Oke. Ayat yang ke-21, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan kebanggaannya yang akan memberikan dia uang, yang akan menghasilkan dia banyak pundi-pundi. Tapi kebanggaannya itu dia ambil, dia sembelih dan dia bagi-bagikan. Ini berbicara tentang apa? Poin yang keempat, rela berkorban. Dalam memenuhi panggilan Tuhan banyak hal yang akan kita sembelih. Hati kita, pikiran kita, keegoisan kita, banyak hal yang harus disembelih, yang harus dikorbankan untuk kebanggaan kita kan, atau hal apapun itu yang membuat kita menjadi orang yang berpengaruh dalam hal
Biar setiap kita didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang rela berkorban dan mau berkata, ini aku Tuhan. Kadang-kadang kita dalam melayani Tuhan ada korban perasaan, korban waktu, korban materi, korban pikiran, korban tenaga, apapun itu yang saat ini kita sedang korbankan. Percayalah, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Mungkin engkau harus bagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarmu. Mungkin engkau Tuhan ingatkan menolong seseorang. Ingat, dalam memenuhi panggilan Tuhan ada yang kita harus berkorban. Sebagai ayat penutup buat setiap kita, sebagai ayat penutup, yuk buka dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8, demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Biar kita memiliki jawaban yang jelas, yang tepat hari ini, yang berkata, ini aku, utuslah aku. Biar Roh Kudus menolong setiap kita, memberikan kita terjemahan yang lebih mudah kita mengerti, kita pahami tentang pesan Tuhan lewat firman-Nya. Biar didapati oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang melangkah memenuhi panggilan Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda lagi. Jangan pernah mengulur-ulur waktu lagi. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan sebagai peneguhan atas firman Tuhan yang telah kita terima. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pesan kebenaran firman Tuhan telah disampaikan bagi setiap kami. Dan kami mau memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan dengan berkata, ini kami, utuslah kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami memenuhi panggilan-Mu. Selagi masih ada waktu. Selagi Tuhan masih memberi kami kesempatan. Ada banyak hal yang harus kami tinggalkan. Ada banyak hal yang harus kami korbankan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kami tidak boleh menunda. Dan biar setiap kami didapati oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki respon yang cepat. Dan kami mau diarahkan, kami mau dimentor. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau berkata, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terjemahkan lebih lagi kebenaran firman bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala PDP Adin Fitri Sirait atas firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sangat memberkati sekali. Terima kasih juga kepada setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan, baik itu perpuluhan, persembahan atau persembahan diakonia, bisa mentransfer dana ke rekening di bawah ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati lewat kebenaran firman hari ini, bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan tutup ibadah ini. Kita akan angkat pujian Ku Mau Bangkit bagi Tuhan. Ku mau bangkit bagimu, untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagi-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan dari awal sampai pada akhirnya kami mengalami pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami mau sepakat berkata segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan diberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Biar talenta segalanya semakin diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas ibadah kami hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu. Dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata, amin, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.